Bukan uang palsu ini sudah siap untuk mereka jual. Sunny meletakkan semua uang-uang itu ke dalam sebuah keranjang. Demi menutupi banyaknya uang palsu yang mereka bawa, Sunny dan Firoz terpaksa harus menggunakan sebuah truk. Namun di saat perjalanan itu tengah dilakukan, dari kejauhan terlihat begitu banyak petugas yang sedang mengadakan pemeriksaan. Sunny kemudian menyuruh Firoz agar tetap bersikap tenang. Dan benar saja, saat posisi mobil sudah mulai mendekat, dua orang petugas dengan sigapnya mencoba menghentikan laju kendaraan mereka. Petugas itu kemudian meminta kepada Firoz agar menunjukkan surat-surat penting yang harus mereka bawa. Belum cukup puas sampai di situ, kedua petugas ini menyuruh mereka agar bisa membuka isi yang ada di dalam mobil. Terlihat muka tegang dan takut yang ditunjukkan oleh Sunny dan Firoz di saat petugas itu menanyakan isi yang ada di dalam kotak tersebut. Pertanyaan itu kemudian membuat cekcok kecil di antara Firoz dan petugas. Namun kewenangan yang dimiliki oleh petugas itu tidak bisa mereka lawan. Beruntungnya di saat ketegangan itu terjadi, petugas ini hanya menemukan sebuah botol minuman keras yang ada di sana. Merasa semuanya baik-baik saja, Sunny bersama Firoz dan kedua petugas itu akan melakukan sebuah pembicaraan yang seharusnya kita semua sudah ketahui. Akhirnya terjadi negosiasi di antara mereka. Firoz yang tak ingin ini berlarut-larut segera mengakhiri kejadian itu dengan menuruti semua permintaan dari petugas tersebut. Pengiriman uang palsu itu pun kemudian mereka lanjutkan. Menggunakan bantuan Mbah Google, Sunny mengarahkan setir mobil yang dikendalikan penuh oleh Firoz. Setelah berjalan jauh, mereka pun akhirnya sampai. Sunny dan Firoz segera menyerahkan uang palsu tersebut kepada mafia gangster yang sudah menunggu mereka sedari tadi. Lagi dan lagi, senyum manis terpancar dari wajah mereka berdua. Uang palsu itu berhasil mereka sulap menjadi uang asli. Malamnya tidak lupa mereka merayakan kemenangan itu. Seperti uang jin makan setan, mereka menggunakan uang tersebut kali ini untuk bersenang-senang. Hingga akhirnya petaka itu pun dimulai. Di saat mereka akan pulang ke percetakan, betapa terkejutnya Sunny dan Firoz ketika melihat sang kakek sedang berada di sana. Hatinya sangat hancur saat mengetahui mereka berdua dengan sadarnya membuat dan mencetak uang palsu di tempat yang sejatinya ia sucikan. Sang kakek yang sudah menganggap Firoz sebagai cucunya sendiri tidak menyangka jika dirinya akan dibalas dengan cara yang seperti ini. Kemarahan dan kekecewaannya belum reda sampai di situ. Mengenang perbuatan dari ayah Sunny, sang kakek seolah tidak mengikhlaskan atas kepergian putri semata wayangnya akibat perbuatan yang sudah dilakukan oleh ayah Sunny. Tidak tahan lagi dengan perbuatan mereka berdua, dengan terpaksa sang kakek mengusir mereka secara paksa. Sang paman yang selama ini sudah ikut andil dalam pembuatan uang palsu tersebut hanya berdiri dalam kebisuan. Menyadari akan semua kesalahan fatal yang mereka buat, Sunny dan Firoz melangkahkan kakinya sambil tertunduk malu atas perbuatan yang mereka lakukan. Lantas cerita apa yang terjadi berikutnya? Keahliannya dalam membuat uang palsu membuat Sunny dan Firoz akhirnya tertangkap. Saat itu terlihat seseorang sedang memegang hasil cetakan uang palsu yang dimiliki Sunny dan memberikannya kepada Mansur. Diketahui Mansur sendiri adalah komplotan nomor 1 di India yang memegang penuh kendali peredaran uang palsu di sana. Ia merasa jika uang yang dipegangnya itu adalah asli. Namun anak buahnya membantah. Mansur kemudian memasukkan uang itu ke dalam mesin pendeteksi. Alangkah terkejutnya ia saat mengetahui mahakarya yang dibuat oleh Sunny setara dengan uang asli. Ia kemudian kembali memegang uang itu sembari memperhatikannya. Seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat, Mansur lantas ingin berkenalan dengan Sunny melalui cara yang brutal. Sunny yang kala itu sudah tertangkap harus dibawa paksa oleh anak buah Mansur. Di hadapan Mansur, Sunny diperlakukan seperti pria terhormat. Ia paham jika Sunny mempunyai bakat yang luar biasa. Maka dari itu ia ingin mengubah penampilan Sunny agar terlihat seperti orang sukses. Namun di balik pujian itu ia ingin mengajak Sunny agar bisa bergabung bersamanya. Mansur akan menggabungkan bakat desain yang dimiliki Sunny dengan mesin cetakan miliknya serta jaringan perdagangan yang luas. Tujuan Mansur tak lain dan tak bukan adalah membuat Sunny dan dirinya menjadi penguasa tertinggi di sana. Namun sepertinya tawaran itu ditolak oleh Sunny. Mendengar ucapan itu tentu saja membuat Mansur menjadi berang. Ia tak segan-segan akan membunuh kakeknya serta membakar habis pabrik percetakan yang dimiliki oleh kakek Sunny. Tidak ingin terjadi apa-apa dengan sang kakek, Sunny mau tidak mau akhirnya harus menyetujui apa yang diinginkan
dalamnya. Setelah semua itu terjadi, Sunny dan